Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita semangat, berarti kita udah siap dong ya buat belajar hari ini. Ibu. Ibu pengen ngecek kehadiran kalian dulu. Di sini ada yang udah hadir nggak? Hadir semua ya? Ketua kelasnya? Rekannya hadir semua nggak? Hadir semua, Bu. Oke. Peraturan yang pertama, kalian harus aktif saat Ibu bertanya. Kalian harus gercep. Karena siapapun yang bisa jawab pertanyaan Ibu akan kasih kalian nilai plus. Oke, karena sekarang kita sistem daring, Ibu maklumi kalau jaringan kalian jelek. Sekarang Ibu mau share screen PPT yang kita untuk belajar hari ini. Jadi sekarang itu kita belajar tentang praktik keterampilan berbicara. Materi kita itu tentang bahasa dan juga IPS. Nah, yang pertama, Ibu pengen kalian mengamati dulu tentang gambar ini, yaitu tentang Sultan Hasanuddin. Nah, Ibu pengen tahu apa yang kalian ketahui tentang Sultan Hasanuddin ini. Ibu langsung nunjuk orang ya, biar cepat. Ibu pengen tahu dari Elisa. Sultan Hasanuddin adalah salah satu tokoh pahlawan di Indonesia. Baik. Nah, yang lain gimana? Ada yang tahu? Ibu langsung tanya ke Felicia. Yang saya tahu tentang Sultan Hasanuddin itu Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 yang menjadi pahlawan nasional di Indonesia. Wah, pintar sekali. Felicia bisa tahu semua. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu. Kita semua. Semangat dong. Semangat. Oke, selanjutnya Ibu mau tunggu, kita bahas sedikit dulu ya. Ibu mau jelasin kalian sedikit tentang Sultan Hasanuddin. Jadi, Sultan Hasanuddin itu adalah pahlawan nasional Indonesia. Pasti anak-anak udah tahu ya kan? Nah, di sini Sultan Hasanuddin itu lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631. Dan beliau wafat pada 12 Juni 1670 pada umurnya yang masih sangat muda, yaitu pada umur 39 tahun. Nah, untuk itu juga Sultan Hasanuddin ini adalah Raja Goa ke-16. Dan seperti kata Pelin tadi, dia juga pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir I. Nah, setelah beliau meninggal, ia bergelar sebagai Tumenang Ki Bulu Pangkara. Karena keberaniannya, ia dijuluki dengan Hagens van Heel Osten oleh Belanda, atau juga biasa disebut dengan ayam jantan dari timur. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan ayam jantan dari timur. Nah, itulah dia Sultan Hasanuddin. Nah, kita lanjut. Setelah Ibu menerangkan sedikit tentang Sultan Hasanuddin, Ibu pengen perwakilan dari anak-anak untuk membacakan teks tentang Sultan Hasanuddin yang akan Ibu berikan ini. Maaf, bisa diam sebentar. Kepada Ibu mau nunjuk buat bacain, nunjuk ya, nanti Ibu kasih nilai plus. Coba yang sinyalnya bagus, kayaknya yang bagus itu Elisa deh. Coba Elisa. Baik, Ibu. Yang lain mengamati ya, mendengarkan dengan baik. Karena nanti Ibu akan bertanya ke kalian apa yang kalian ketahui dan apa yang pengen kalian ketahui tentang Sultan ini. Silakan Elisa. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka, Raja Bone, yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri, Arung Palaka. Latenri Tata Tu Erung, sudah seperti saudara kandung sendiri.
Sultan Hasanuddin mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih kepada Alisa. Beri apresiasi kepada Alisa dengan tepuk tangan. Semangat anak-anak. Oke, nanti Ibu kasih nilainya plus ya, biar Elisanya semangat terus. Nah, sedikit tambahan dari Ibu tentang Sultan Hasanuddin ini. Tidak hanya namanya diabadikan sebagai pahlawan nasional, dia juga namanya diabadikan lewat selain Unif Hasanuddin, dia juga sebagai Kodam yang ke-17 Sultan Hasanuddin dan Bandara Internasional Hasanuddin di Makassar. Nah, tadi Ibu minta kalian semua untuk memperhatikan teks ini, jadi sekarang Ibu mau kalian jawab ini. Nah, Ibu ingin tahu satu-satu, mungkin nggak semua ya karena waktu. Jadi Ibu pengen tahu apa yang diketahui tentang Sultan Hasanuddin. Kepada Putri Sakila. Ya, Bu. Setelah mendengar tadi, apa yang Sakila tahu tentang Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin adalah pahlawan yang dari Sulawesi Selatan. Pasukan 12 ayam jalan dari Bogor. Ia sedih karena harus bertarung dengan saudaranya sendiri. Ia wafat pada umur 39 tahun dan namanya diabadikan secara luas di Sulawesi. Baik, terima kasih Sakila. Sepertinya Sakila sangat mendengarkan saat temannya tadi membaca serta Ibu saat mendengarkan. Ibu kan tadi nyuruh kalian untuk mendengarkan serta memahami. Jadi Ibu pengen mengulas kembali apa yang harus diketahui tentang Sultan Hasanuddin ini. Sultan Hasanuddin orangnya gigih, Bu. Lalu? Dia menyatukan kerajaan-kerajaan kecil menjadi kekuatan yang besar, Bu. Oke. Ada lagi? Namanya dikenang, Bu, sebagai pahlawan, digunakan sebagai nama bandara, nama universitas. Oke, baik. Terima kasih kepada Arum. Sepertinya Arum juga sangat memahami ya. Karena kalau kalian memahami dengan baik, maka kemungkinan besar nilai kalian pasti akan baik dengan Ibu. Oke, yang selanjutnya juga kepada Pelin. Coba, tadi Ibu pengen tahu apakah Pelin tadi mendengarkan apa yang Pelin ketahui tentang Sultan Hasanuddin ini. Jangan loyo dong, semangat. Yang saya ketahui dari Raja dari Goa. Lalu? Merupakan pahlawan nasional. Namanya diabadikan di Universitas di Makassar, Sulawesi Selatan, dan dipakai juga untuk pembelajaran di sana. Sudah? Oke, baik. Terima kasih kepada Pelin. Mungkin tentang apa yang diketahui lebih lanjut ini akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya, mengingat waktu kita terbatas. Jadi Ibu pengen lanjut bertanya kepada Elisa biar adil. Biar semuanya dapat nilai. Gimana, ceritakan sedikit apa yang sudah Elisa ketahui tentang Sultan Hasanuddin ini? Yang sudah saya ketahui seperti teman-teman yang tadi, Sultan Hasanuddin itu merupakan salah satu tokoh pahlawan, terus namanya dikenang dengan adanya universitas menggunakan nama Sultan Hasanuddin, lalu digunakan sebagai nama jalan.
Sultan Hasanuddin berasal dari Makassar. Seperti itu, Ibu. Oke, baik, terima kasih anak-anak Ibu sekalian karena sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan sangat semangat. Kita lanjut kepada yang kedua, yaitu tentang Sultan Hasanuddin juga Sultan Iskandar Muda. Nah, para sosok ini juga merupakan raja-raja di masa Islam terdahulu. Nah, karena tadi kita sudah membahas tentang Sultan Hasanuddin, sekarang Ibu akan menceritakan sedikit kepada anak-anak semua tentang Sultan Iskandar Muda. Untuk itu, Ibu mohon anak-anak mendengarkan karena mungkin saja Ibu akan bertanya tentang bagaimana Sultan Iskandar Muda ini. Oke, sedikit tentang Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda ini lahir di Banda Aceh, yaitu pada tahun 1593. Di sini tidak diketahui tanggal berapa dan bulan berapa, namun meninggalnya diketahui yaitu pada tanggal 27 Desember 1636, mungkin anak-anak Ibu belum lahir. Nah, itu di Banda Aceh juga. Nah, masa kekuasaannya saat itu pada tahun 1607 sampai 1636. Dan beliau merupakan anak dari Safiatuddin dari Aceh Merah Kupok. Orang tuanya yang sangat masyhur, Putri Raja Inder Bangsa. Nah, perjuangan dari Sultan Hasanuddin ini ialah yang pertama itu membangun angkatan perang untuk para pemuda. Nah, bagaimana bertepatan dengan sekarang pada kemarin Hari Sumpah Pemuda. Jadi sekalian kita bisa mengingat tentang raja-raja di masa Islam. Nah, juga ia melakukan perlawanan kepada bangsa Portugis dan membangun Masjid Baitur Rahman dan mengatur perekonomian negara dengan sangat baik. Nah, itulah sedikit tentang Sultan Iskandar Muda. Nah, sekarang lanjut, sama seperti tadi, bagaimana pendapat kalian tentang, ini Sultan Hasanuddin udah ya, jadi lanjut kepada Sultan Iskandar Muda. Menurut kalian bagaimana sih sosok Sultan Iskandar Muda itu melihat dari profil dia saja? Halo Arum? Bisa Arum ceritakan sedikit tentang Sultan Iskandar Muda ini? Menurut saya, sepertinya Sultan Iskandar Muda itu adalah pemimpin yang baik, Bu. Terlihat dari ekonomi negara saat kita lihat memimpin, ekonominya baik. Sangat baik ya jawaban dari Arum. Terima kasih Arum. Putri Sagila, boleh dengar lagi dari Putri Sagila. Sepertinya Putri Sagila sedikit loyo. Semangat dong. Itu saya akan menyampaikan hal-hal yang saya ketahui dari Sultan Iskandar Muda ini. Sultan Iskandar Muda merupakan pahlawan dari Aceh. Beliaulah yang bangun Masjid Baitur Rahman, dan beliau ini merupakan pahlawan yang gigih dalam melawan Portugis. Oke, baik, sangat bagus. Terima kasih Sagila. Nah, itulah sedikit tentang materi kita, yaitu pahlawanku. Nah, sekarang karena pelajaran kita sudah selesai, di sini Ibu akan sedikit memberikan kepada kalian tentang nilai-nilai yang bisa kita petik terhadap masa perjuangan raja-raja di masa Islam. Yang pertama itu kita bisa menirunya, yaitu kita bisa saling menghargai, kita saling menghormati, dan kita juga bisa bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan dan mementingkan kepentingan bersama. Mengingat kita di Indonesia ini juga merupakan negara yang sangat kompleks atau banyak sekali agama dan suku kebudayaan yang ada di Indonesia ini. Jadi dengan belajar ini kita juga bisa melihat ke masa lalu bahwa orang masa lalu juga menghargai setiap perbedaan, juga bekerja sama dan saling toleransi. Nah, seperti itu. Ini mungkin Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Ibu harap anak-anak bisa mengingat kembali atau mempelajari kembali tentang pahlawan-pahlawan kita agar kita juga bisa menjadi wah nantinya aku kalau besar aku mau jadi pahlawan juga lah, setidaknya walaupun bukan untuk orang banyak tapi untuk keluarga kita saja kita sudah berguna. Kita pelajaran pada hari ini cukup bagus. Jadi di sini kesimpulannya belajar tentang pahlawanku itu sangat diperlukan agar kita juga memiliki rasa sebagai seorang pahlawan. Begitu. Nah, Ibu rasa cukup, Ibu sudahi. Sebelumnya
Ibu mau kita semua bersyukur atas nikmat dari Allah karena kita bisa mengikuti pelajaran yang benar dan baik pada hari ini. Kita bersyukur, berdoa, dan memanjatkan doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Syukur mulai. Bersyukur selesai. Baik, Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.